فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وروي بإسناده عن عبد الكريم بن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر بن الذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم harabal ghaimu minal masyriq. Ketika turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, menyingkirlah atau larilah mendung ke wilayah timur. Wasakanatir riyah, dan angin pun tenang. Wahajal bahar, sementara lautan bergolak. Wa asghatil bahaimu bi'adhaniha, binatang-binatang mencondongkan telinga-telinga mereka. Warujimati syayatinu minas sama, para setan dilempari dari langit. Wa halafallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi alla yusammiya nafsahu ala syai' alla yusamma nafsuhu ala syai'in illa baraka fih. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan keperkasaannya dan kemuliaannya, tidaklah namanya itu disebutkan pada suatu perkara kecuali Allah akan memberkahi perkara tersebut. Disebutkan oleh yang menulis catatan kaki di sini, seluruh rawinya ke sahabat Jabir bin Abdullah ini siqah. Abdul Karim ini dia adalah Al-Kabir. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dia siqah. Baik. Bahkan apa? Kana yu'addu minal abdal. Berarti apa? Menunjukkan dia betul-betul rajin ibadah dan bagus orang ini. Wallahu alam, dari yang disebutkan di catatan kaki berarti ini hadisnya sahih. Atau apa? Ya sampai ke Jabir, kalam dari Jabir bin Abdullah. Kalau kalam dari Jabir, kalam daripada Rasulullah juga ke ataupun Jabir je yang? Enggak masalah karena dia sahabat, dia melihat kejadian-kejadian. Kejadian di zaman Rasulullah terjadi begini-begini. Nah, dia menyebutkan gitu di sini semua rijalnya thiqah. Enggak disebutkan ada tambahan informasi yang lain. Allahu a'lam. Kemudian waqala Waqi' anil A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Baik, ini tentunya apa? Sanad yang sahih pola ini. Man arada an yunajjiyahullahu minaz zabaniyah, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari malaikat Zabaniyah, atis ata asyar, yang jumlahnya adalah 19, fal yaqra, hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fayaj'alullahu lahu min kulli harfin minha jannah. Allah akan menjadikan untuk dia dari setiap hurufnya adalah satu surga. Min kulli wahid, masing-masingnya. Zakarahu Ibnu Atiyah wa Al-Qurtubi. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qadhi Ibnu Atiyah dan juga Al-Qurtubi. Wa wajahahu Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah menyebutkan sisi pemahaman dari hadis ini. Wa nasarah, dan mendukungnya bi hadis. Hadis apa itu? Laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malaka. Sungguh aku telah melihat 30 sekian malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk menulis itu. Liqaulir rajul, berdasarkan berlomba-lomba untuk menulis ucapan seseorang, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tayyib, min ajli annaha bid'atun wa salasuna harfa, karena jumlahnya adalah 30 sekian huruf. Wa ghairi dzalik, dan faktor yang lain disebutkan dalam catatan kaki di sini.
Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan mengatakan diriwayatkan oleh Waqi' dari Ahmas dari Abi Wa'il dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sementara hadis laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi'. Alam karena Imam Ibnu Katsir juga hanya menyebutkan sanad ini saja. Jelas kalau sekedar ini saja dari Waqi' ke atas ini semuanya adalah thiqah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadih haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhaddits an radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat yang pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dohir sanadnya adalah hasan karena apa? Asim. Tayyib. Asim bin Abi Nujud dia adalah shaduq. Ini kalau Asim bin Abi Nujud. Kita lanjutkan dulu. Usira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah tergelincir. Faqultu maka sahabat ini mengatakan ta'isa syaitan. Celaka setan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaitan. Jangan engkau mengatakan syaitan itu celaka. Yaitu apa? Mencaci setan, jangan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam. Karena kalau engkau mengatakan celaka setan, maka setan itu akan menjadi membesar. Wa qal bi quwwati sara'tuh. Dia merasa besar dan dia mengatakan dengan kekuatanku aku mampu menggulingkan dia tadi. Menggelincirkan dia. Wa idza qulta tapi kalau engkau mengatakan bismillah tasaghar, maka setan akan mengecil hatta yasira mithla dzubab. Sampai dia itu menjadi seperti lalat, makin kecil. Baik, disebutkan dalam catatan kaki di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya jayyid. Dan Al-Hakim mengatakan sahihul isnad dan ini disetujui oleh Zahabi. Baik. Minimal adalah hasan dari apa? Dengan sebab Asim. Baik, kemudian kita lanjutkan hakadza waqa'a fi riwayatil Imami Ahmad. Inilah yang didapatkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Salah yang terjadi. Wa qad rawan Nasa'i fil amali yaumil wal lailah wa Ibnu Mardawai fi tafsirih. Sayangnya masih banyak yang hilang dari tafsir Ibnu Mardawai. Min hadits Khalid al-Hadza an Abi Tamimah wa huwa al-Hujaimi an Abil Malih ibni Usamah ibni Umair an Abi qal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarah lalu menyebutkan kisah ini wa qal dan Rasulullah bersabda la taqul hakadza. Jangan engkau mengucapkan itu, mengucapkan celaka syaitan. Fa innahu yata'azzamu hatta yakuna kal bait. Maka dia akan membesar sampai seperti rumah. Walakin qul bismillah, tapi ucapkan bismillah. Fa innahu yasghuru hatta yakuna kadzubabah. Karena dia akan menjadi mengecil sampai menjadi seperti seekor lalat. Baik, disebutkan dalam catatan kaki isnaduhu hasan wa sahahahu al-Albani fi Shahihul Jami'. Baik, minimal hasan. Siapa nama sahabat tu yang dibonceng? Abu Tamimah al-Hujaimi. Dan ini memang ada di dalam Shahihul Musnad hadis ini. Shahihul Musnad punya Syekh Muqbil. Wa hadza min ta'siri barakati bismillah. Ini termasuk pengaruh, termasuk dari kesan dari berkah bismillah. Maka banyak-banyak membaca bismillah, mau makan, mau minum, mau tidur, bangun tidur dan seterusnya. Mau bekerja ini dan itu kita baca bismillah agar diberkahi. Walihadza tustahabbu fi awwali kulli amalin wa qaul. Oleh karena itulah bismillah disunnahkan di dalam setiap awal dari setiap amalan ataupun ucapan. Tentunya adalah apa? Perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang baik. Adapun jangan kata Syekh ya, jangan seperti orang-orang Mesir. Dia bilang ke temannya, nanti malam kita akan mencuri. Bismillah. Ini malu mengucapkan bismillah untuk apa? Mau mencuri dan sebagainya. Terkadang orang Mesir mengatakan Allah yu'inuna, kita akan mencuri itu. Itu enggak boleh. Semoga Allah menolong kita. Ini harusnya malu. Digunakan untuk yang jelek-jelek tidak boleh. Jadi, makanya kalau kita mau masuk ke bilik tandas jelas bukan membaca bismillah, tapi apa? Doa perlindungan. Qal
Wa tustahabbu fi awalil khutbah, dan disunahkan dibaca di awal khutbah walaupun tidak dibaca dengan keras. Lima ja'a, walaupun semua hadisnya dhaif, tapi cukup dengan keumuman dalil-dalil itu. Adapun dalil yang khusus ini semuanya dhaif. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu menjadi cacat atau terputus. Ini sudah pernah dilewati belum? Enggak apa, nanti lagi mungkin. Kesimpulannya hadisnya semuanya dhaif tentang masalah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Wa tustahabbu al-basmalatu 'inda dukhulil khala. Disunahkan membaca bismillah ketika masuk bilik tandas. Cuma hadisnya dhaif yang ada lafaz bismillahnya. Lima waradal hadisu fi dzalik, dikarenakan hadis yang datang tentang masalah itu. Wa tustahabbu fi awalil wudu, disunahkan di awal wudu. Memang ini sunnah, tapi dengan dalil-dalil umum. Semua dalil yang khusus masalah bismillah di awal wudu semuanya dhaif. Makanya siapa itu Imam Al-Bukhari, beliau mendatangkan dengan qiyas, bukan dengan dalil khusus. Qiyas dengan yaitu ketika mendatangi istri saja bismillah, apalagi yang amalan-amalan yang memang disyariatkan, yaitu berwudu dan sebagainya, bukan perkara-perkara duniawi. Lima ja'a fi musnadil imami Ahmad was sunan, berdasarkan riwayat yang datang dalam musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan, min riwayati Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, wa Abi Sa'id radhiyallahu an, marfu'an, dari Rasulullah SAW yang bersabda, la wudu'a liman lam yudhkarismullahi alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Kalau Syahabani menghasankan atau mensahihkan, boleh jadi menghasankan atau istilahnya hasan li ghairih, tapi kesimpulannya dia dhaif. Toyib, untuk yang tadi ajzam, ya ini agak terhapus, tapi ada catatan kaki di bawah, dia dhaif jiddan. Toyib, Syahabani juga mendhaifkan untuk yang setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan putus. Ini adalah dhaif jiddan. Kemudian untuk yang ini tadi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah di situ. Disebutkan panjang lebar di sini, tapi tidak disebutkan kesimpulan yang betul. Cuma dinukilkan dari zawaid isnaduhu hasan. Ini tidak cukup kalau cuma disebutkan macam itu dari kitab zawaid. Baik. Dan dulu sudah diperiksa oleh para masyayikh kita untuk yang ini dhaif, dia tidak menjadi hasan. Adapun sebagian ulama memang menghasankan. Bahkan di sini kita dapatkan Imam Ibnu Katsir juga menghasankan, wa huwa haditsun hasan. Iya, karena memang ada beberapa jalur, cuma yang betul tidak sampai hasan. Wa minal ulama man aujabaha inda dzikriha huna. Di antara ulama ada yang mewajibkan itu ketika berzikir di sini. Dan konsekuensi dari hadis tadi wudunya tidak sah kalau tidak membaca bismillah. Kenapa? La wudu'a liman lam yadhkurismullahi alaih. Ini berarti wudunya tidak sah, tapi yang betul adalah hadisnya dhaif. Wa minhum man qala biwujubiha mutlaqa. Di antara ulama ada yang mengatakan dia wajib secara mutlak, bukan berarti setiap wudu, tapi paling enggak dalam satu hari sudah pernah mengucapkan bismillah. Wa kadza tustahabbu 'inda dzabihah. Demikian pula disunahkan ketika menyembelih. Dan ini hadisnya hasan tentang masalah membaca bismillah ketika menyembelih. Dan bahkan cukup dia ada dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian memakan dari binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika dia disembelih. Untuk hadisnya hasan, tetapi jelas ini perintahnya adalah wajib, dan bahkan syarat sah dari penyembelihan menyebutkan nama Allah. Dan dalilnya dari Al-Qur'an bahkan. Qal fi madhhabi Syafi'i wa jamaah, berdasarkan pendapat Syafi'i dan jamaah. Wa aujabaha akharun inda dzikr. Dan sekelompok ulama yang lain mewajibkan bismillah ketika berzikir. Wa mutlaqan fi qauli ba'dihim, sebagian mereka bismillah secara mutlak. Tidak harus setiap kali zikir baca bismillah dulu, tapi
Paling enggak dalam satu hari kita sudah pernah membaca bismillah untuk menjadi apa? Permulaan segala amalan yang lain. Kama sayati bayanuhu fi maudhi'i insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya di tempatnya insyaallah. Wa qad dzakara ar-Razi fi tafsirihi. Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya fi fadlil basmalah ahadits. Tentang keutamaan bismillah ada beberapa hadis yang dia sebutkan, minha di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, idza ataita ahlaka fasammillah. Kalau engkau mendatangi keluargamu maka sebut nama Allah. Fa innahu in wujida laka walad, karena kalau didapatkan anak nantinya untukmu, bukan berarti naik pembaringan tahu-tahu sudah ada anak, bukan. Bingung nanti orang. Kutibalaka bi'adadi anfasihi wa anfasi dzurriyyatihi hasanat. Akan ditulis untukmu dengan sejumlah nafas anak itu dan nafas keturunannya kebaikan untukmu. Ini terlalu apa? Terlalu ekstrim informasi seperti ini. Bukan seperti apa? Lafaz-lafaz nabawi. Tayyib. Wa hadza la aslalah. Ini tidak ada asalnya. Berarti apa? Ini adalah maudhu, palsu. Wala ra'aituhu fi syai'in minal kutubil mu'tamadi 'alaiha. Dan saya tidak mendapatkan itu di sedikit pun, satu pun dari kitab-kitab yang mu'tamad tentang masalah ini. Dalam masalah hadis, wala ghairiha, ataupun di dalam kitab-kitab yang lain saya tidak dapatkan. Wa hakadza tustahabu indal akal. Dan disunahkan ketika makan. Adapun untuk yang mendatangi istri, ma'ruf. Insyaallah nanti disebutkan muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas itu. Demikian pula ketika makan disunahkan membaca bismillah. Fi Sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rabibihi. Rasulullah bersabda kepada anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah, qul bismillah. Katakanlah wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Wa kul mimma biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang paling dekat denganmu dulu. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang jumhur mengatakan ini mustahab, tapi yang betul kata Syekhuna Yahya dia adalah wajib karena dalil-dalilnya menunjukkan apa? Menunjukkan perintah. Asal perintah adalah wajib, apalagi ini untuk menghalangi setan. Baik. Wa minal ulama man aujabaha wal halah hadhi. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya dan keadaannya memang seperti ini. Ada yang mengatakan apa? Wajib setiap kali makan. Ada yang mengatakan paling tidak dalam satu hari kita sudah mengucapkan bismillah. Tapi yang rajih adalah apa? Setiap kali makan, karena setan senantiasa menunggu kita untuk ikut makan bersama. Wa kadzalika tustahabbu indal jima'. Demikian pula disunahkan ketika apa? Mendatangi istri, hubungan suami istri. Lima fi sahihain, berdasarkan dalam sahihain Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, lau anna ahadakum idza ata ahlah, seandainya salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, qala bismillah, mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah dari kami setan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau berikan kepada kami. Fa innahu in yuqaddaru bainahuma walad, kalau ditakdirkan ada anak di antara mereka berdua, lam yadurruhu syaitanu abada, setan tidak akan membahayakan dia selamanya. Yaitu apa? Tidak sampai menguasai dia, walaupun terkadang boleh jadi yaitu menggelincirkan sedikit atau menipu sedikit, tapi tidak sampai menguasai dia. Ini tafsir yang paling rajih. Adapun menjadi maksum, tidak maksum. Baik, ini hadisnya muttafaqun alaih. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ini hari apa Rabu? Iya.